membuat polemik, dia tidak harmonis dengan sekda dan segala macam. Ini kan jadi pertontonan gitu loh. Kalau dia misalnya tidak nyaman dengan sekelasnya kepala dinas mungkin kan, yang itu punya kewenangan dia pribadi untuk merotasi dan mempromosikan orang, ini sekda loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Asep. Selamat siang. Alhamdulillah berjumpa lagi. Sahabat Bantuan Podcast, Kang Asep ini senior saya. Dan dia saya kagumi karena membuka informasi pada masyarakat. Dan Kang Asep sekarang di Partai Sekretaris Jenderal DPD, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini kita coba mulai bincang-bincang berkualitas. Dan jangan kaget sahabat Bantuan Podcast. Kita akan menerima informasi A1 karena biar bagaimanapun Kang Asep adalah Ketua Dewan periode lalu. Dan tahu persis apa yang terjadi di dalam pemerintahan. Kita langsung ingin tahu informasi tentang polemik sekda. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi, Kang? Dan muaranya ini kemana? Apa yang kemudian bisa dianalisa oleh Kang Asep terhadap langkah gubernur ini? Blunder atau enggak? Silakan, Kang. Yang pertama, saya pernah menyampaikan kritikan langsung ya di depan teman-teman Pokja waktu acara kongres. Saya mengkritisi terhadap langkah dan kebijakan gubernur yang mengambil langkah-langkah yang saya anggap tidak produktif. Karena dalam sisa masa jabatan dia yang terhitung kalau menurut saya ya kurang lebih sekitar 7 bulan lagi, dia melakukan langkah yang sangat mengganggu kondisional psikologis pemerintahan daerah, di mana adanya surat pengunduran diri Sekda Pak Muktabar yang ingin pindah ke Mendagri, Kementerian Dalam Negeri lagi. Kan ini harusnya gubernur sebagai kepala daerah, yang dimana sekda itu juga bagian daripada timnya beliau, harusnya kan membuat satu buah kondisi yang bisa dikomunikasikan. Kalau seandainya sekda ini memang dianggap kurang mampu ataupun kurang mampu menjalankan atau menjabarkan apa yang menjadi keinginan gubernur, saya rasa itu kan tinggal di backup, ada Asda 1, Asda 2 gitu kan. Agar hal-hal yang menyangkut terhadap kepentingan pemerintah Provinsi Banten, di mana memang kalau yang saya lihat kan ini sedang pembahasan APBD perubahan dan APBD murni, yang itu menjadi satu bagian yang akan melahirkan stimulus perekonomian untuk Provinsi Banten di tahun 2022 dan sisa 2021 ini. Nah, sehingga sampai saat ini karena Muktabar itu sebagai sekda yang konon katanya tidak mengundurkan diri, permohonan pindah, ini menjadi kondisi yang sampai saat ini belum terputuskan, baik itu pejabat sekdanya ataukah gubernur akan melakukan open bidding terhadap sekda definitif. Ini sampai saat ini belum terjawab. Dan ingat Pak Ihsan bahwa untuk melakukan open bidding sekda itu kan membutuhkan anggaran. Itu yang tidak sedikit buat saya, kan 200 juta itu kan relatif cukup besar hanya untuk menentukan sekda definitif yang sisanya tinggal 7 bulan pemerintahan gubernur gitu. Nah, ini yang menjadi kritikan saya gitu kan. Kenapa saya sampaikan bahwa
gubernur ini tidak konsisten gitu kan, atau terlalu maju mundur lah, kalau istilahnya poco-poco lah dalam konteks mengambil kebijakannya. Bisa dibilang blunder nggak, Kang? Ya pastinya blunder, karena sampai saat ini kondisi pemerintahan Provinsi Banten yang dimana menjadi perbincangan di kalangan OPD yang ada itu kan berkaitan dengan posisi sekda itu yang menjadi artinya Pak Al-Muqtabar itu sesungguhnya tidak mengundurkan diri. Oh tidak. Kalau kita dalamin kan sesuai dengan apa yang disampaikan sama gubernur juga, Muqtabar nggak mundur, Pak. Dia minta pindah tugas. Nah yang perlu kita dalamin, kenapa Muqtabar ini minta pindah gitu kan? Nah ini kan ada sesuatu hal dong. Apa tuh, Kang? Ya mungkin faktor ya tidak adanya kepercayaan dari Pak Gubernur segala macam. Cuma kan bukan sesuatu hal yang harusnya, ya kalau gubernur itu memang menganggap bahwa Muqtabar ini juga tidak kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kenapa enggak dari 1 tahun yang lalu gitu kan? Ada cerita Pak Al-Muqtabar diberi 2 opsi pilihan, diminta mundur atau dinonaktifkan, benar nggak? Ya itu yang berkembang. Sehingga kan orang bisa berasumsi macam-macam dengan situasi dan kondisi seperti ini gitu loh. Inilah yang saya kritisi, harusnya gubernur sebagai kepala daerah tidak boleh menciptakan kondisional yang seperti ini. Nah kalau memang blunder, kenapa Pak Gubernur memilih langkah blunder? Ya itulah, ya kan saya jadi agak sedikit menyaksikan sangat posisi terhadap capaian-capaian yang dilakukan oleh Pak Gubernur. RPJMD itu kan menjadi bagian daripada visi misi yang dituangkan, dan itu bagian daripada cita-cita Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur untuk bagaimana memberikan sesuatu hal yang baiklah buat Provinsi Banten. Tapi dengan posisi dari hari ke hari sampai ke akhir masa jabatan ini, bahkan diterpa oleh isu-isu korupsi dana hibah, masker, terus pengadaan lahan dan segala macam, ya berarti selama ini apa bedanya gitu kan dengan posisi pemimpin-pemimpin yang sebelumnya gitu kan? Sesungguhnya yang terjadi pertarungan apa sih, Kang? Ya inilah saya pernah dengan peristiwa Al-Muqtabar ini, apakah perebutan posisi PJ Gubernur, perebutan PJ perebutan sekda? Ya. Kalau saya sih melihat terlepas apapun ekspektasi politiknya Pak Gubernur, harusnya juga jangan terlalu dibawa ke ranah publik. Ini kan menjadi situasi dan kondisi diskusi di kalangan perangkat daerah dan juga di masyarakat, di mana sisa jabatan gubernur yang tinggal 7 bulan ini, bagaimana mau mengurusi persoalan sisa-sisa pembangunan atau target-target capaian yang tidak bisa diselesaikan dengan persoalan pandemi COVID-19 ini, ditambah dengan persoalan perangkat daerah yang dimana sekda itu sebagai kepanjangan tangan daripada gubernur aja tidak bisa membinanya gitu kan. Itu kondisional. Artinya kesimpulannya Pak Gubernur sebetulnya tidak menghendaki Pak Al-Muqtabar lanjut sebagai sekda. Kalau ngelihat apa yang menjadi isu yang di dalam, bahwa ada pilihan Muqtabar ini dinonjolkan atau dia mengundurkan diri, itu saya rasa mungkin Pak Gubernur sudah tidak menginginkan keberadaan sekda. Artinya ada keinginan lain, ada pilihan lain untuk mengganti posisi Pak Al-Muqtabar. Sepertinya seperti itu. Ya. Terjadi kemudian Pak Muqtabar mengajukan pindah ke kesatuannya dulu. Ya. Tapi kemudian ternyata proses ini terganjal pada keputusan presiden. Pemberhentiannya Muqtabar sebagai sekda. Artinya PJ yang sekarang tidak sah dan sesungguhnya sekda yang masih legitimate berdasarkan keputusan presiden adalah Pak Al-Muqtabar.
masih muktabar sekarang ini. Saya sih tidak masuk kepada wilayah keinginan gubernur loh gitu kan. Tapi kan saya menginginkan sebagai rakyat nih meletakkan kepentingan umum dulu gitu daripada kepentingan pribadi dan golongan gitu. Dia kan sebagai pejabat daerah yang dia harus mengedepankan kepentingan umum. Nah, kepentingan pribadi Pak Gub apa sih? Persoalannya mungkin persoalan bagaimana dia punya keinginan ingin mencalon lagi. Makanya dia harus bagaimana nih merancang bahwa sekda ini juga harus ketika muktabar ini tidak loyal dia harus dia ganti, dan sekdanya itu juga harus sekda yang dia tentukan. Agar semua pasukan-pasukan dia selama dia tidak lagi menjabat itu ya masih tetap pada posisi yang itu. Kan ini akhirnya kita bisa analisisnya seperti itu posisinya. Nah, kemudian dengan kondisi yang sekarang, bagaimana seharusnya penyelesaian persoalan? Saya sih menyerahkan semuanya ini kepada Kementerian Dalam Negeri dalam konteks mengambil situasi dan kondisi ini. Dan ini juga bukan jadi rahasia umum lagi gitu kan, bahwa kenapa sampai saat ini ada stagnasi terhadap keputusan Kementerian Dalam Negeri di samping surat keputusan Presiden pemerintahnya Pak Muktabar, dan juga Kementerian Dalam Negeri dalam artian tidak juga memberikan keputusan buat pemerintah daerah Provinsi Banten untuk bagaimana gubernur mengangkat PJ. Sementara ini kan masih PLT. Jadi posisinya ya sampai saat ini ketika keputusan Mendagri itu juga belum tersampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi Banten, ya berarti Pak Muktabar masih sekda. Kemungkinan balik lagi? Walau alam bisawab lah, karena itu kan kewenangannya di Kementerian Dalam Negeri. Dan kemungkinan kalau misalnya itu sampai sekarang dengan pertimbangan misalnya Mendagri melihat jabatan gubernur yang tinggal sisa 7 bulan, terus juga open bidding juga membutuhkan waktu, sementara APBD perubahan dan murni juga harus segera diselesaikan agar apa yang menjadi kepentingan target-target capaian yang belum terselesaikan dari sisi APBD ini juga bisa segera dilakukan, atau mungkin pembangunan untuk mempercepat, ya kan, supaya ini juga tidak nunggu lama. Karena kan pasti rencana kerja anggaran itu kan harus ketua TAPD yang menandatangani itu semua. Nah, kalau sekdanya ini tidak ada, apakah Pak Gubernur berani langsung mengambil sikap untuk membuat RKA terhadap konteks pelaksanaan lelang-lelang di awal-awal tahun? Nah, ini kan dilematis juga gitu. Berarti sekarang posisinya tidak ada ketua TAPD di sementara ini karena polemik yang tadi itu. Muktabar mengajukan permohonan pindah, Pak Mendagri belum menerima perpindahannya itu. Kenapa sampai sekarang saya bisa katakan gitu? Karena Pak Mendagri pun belum mengirim surat kepada Presiden, kepada gubernur untuk bagaimana mengambil sikap terhadap mengisi kekosongan daripada sekda yang dianggap sudah mengajukan permohonan pindah. Nah, kemarin tuh kalau yang saya dengar kan Pak Muktabar ini kan cuti. Nah, sekarang ketika cutinya sudah habis ya Pak Muktabar balik lagi. Sampai kapan cutinya kan? Mungkin ya kalau 12 hari atau 24 hari ya minggu-minggu kemarin sudah selesai. Sekarang dia sudah tidak cuti kan. Sekarang saya tidak tahu dia ngantor di mana, ngantor di Mendagri atau ngantor di sini kan gitu. Gitu. Nah, kenapa belum ada keputusan Presiden atau Mendagri untuk menyelesaikan polemik? Wah, itu di wilayah yang sana, Pak. Setidaknya ada analisa dari Kang Asep. Ya, saya rasa pertimbangannya kembali lagi tadi bahwa persoalan sekda mundur ini kan itu yang menjadi posisi yang harus dipertanyakan dan didalami. Kenapa? Gitu kan? Terus untuk melakukan open bidding juga kan membutuhkan waktu dan membutuhkan anggaran, Pak. Anggarannya itu kan 200 jutaan habisnya untuk menentukan seorang sekda, memilih sekda ini, panitia seleksinya kan itu open biddingnya itu. Ada kemudian cerita bahwa tidak dikehendakinya Pak Al-Muktabar oleh Pak Gubernur karena rangkaian penilaian evaluasi yang dianggap gagal. Saya rasa itu ya haknya
gubernur. Tapi kenapa? Kan Pak Muktabar ini udah dari awal tahun Pak kerja sama beliau. Kenapa hal-hal yang dianggap bahwa Muktabar ini dianggap tidak punya keseriusan atau dianggap tidak loyal? Kenapa hampir 2 tahun setengah gitu perjalanannya gitu loh. Sehingga kita punya pemikiran bahwa oh iya, Pak Gubernur ini hanya untuk bagaimana membuat sustainable terhadap konteks pasukannya dia ketika beliau mangkat dan berhenti dari jabatan gubernur ini, supaya tim-timnya dia yang selama ini didudukkan dalam posisi-posisi strategis ini tidak terganggu. Kan kelihatannya seperti itu. Artinya ada skenario politik yang kemudian dianggap Pak Muktabar itu menjadi penghalang. Ya, bisa jadi penghalang atau bisa jadi mengakibatkan orang-orang yang selama ini menganggap jadi orangnya Pak WH bisa saja kan besok itu karena dipindahkan atau digeser atau seperti apa, seperti halnya kepala dinas PU yang dianggap punya kedekatan dengan Pak Muktabar kan langsung dipindah. Oh, jadi pindahnya kan berbarengan tuh. Pak Muktabar dianggap dia mengundurkan diri, Pak Gubernur menunjuk PLT Sekda sambil juga memproses permohonan surat kepada Kementerian Dalam Negeri. 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian Trenggono sebagai yang dianggap orang dekatnya Sekda diganti kan, dibikinlah PLT jadi kepala dinas PUPR. Pencopotan Pak Trenggono karena dianggap orangnya Pak Al-Muktabar. Itu. Kira-kira siapa lagi yang bakal dicopot karena nah inilah saya Pak Al-Muktabar? Itu saya nggak tahu lah ya wilayahnya. Inilah yang mengakibatkan langkah gubernur saya anggap tidak produktif, sehingga situasi kebatinan, situasi psikologis orang-orang pembantunya dia itu jadi tidak jelas sekarang ini. Kan mereka ingin nyaman kerja ini. Bagaimana mengimplementasikan program-program yang memang sudah dicanangkan dan yang lain-lain. Kalau mereka tidak punya kepastian, wah ini jangan-jangan. Nah ini kan timbul ada paksi-paksi di Provinsi Banten ini. Ada paksinya wakil gubernur, ada paksinya gubernur. Seandainya skenario kemarin Pak Gubernur berhasil menempatkan pengganti Pak Al-Muktabar, orangnya Pak Gub, analisis politik Kang Asep apa yang terjadi? Ya artinya gubernur sudah merasa bahwa itu posisinya dia sudah mencapai targetnya. Memang capaian apa yang ingin yaitu artinya selama ini Pak Gubernur ini kan menempatkan orang-orangnya untuk bagaimana mengawal program-program dia. Kang, sebentar. Pak Gubernur menempatkan orang-orangnya. Iya. Kalimat ini kemudian menjadi satu kalimat yang sebetulnya memastikan sesungguhnya tidak ada reformasi birokrasi di Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Pak WH. Sumir. Dan saya selama kenal dengan Pak WH, dan saya dulu waktu jadi ketua DPRD menyarankan agar beliau melakukan langkah reformasi birokrasi itu sampai 3 tahun itu tidak pernah dilakukan. Dan ini bukan juga menjadi ini ya, teman-teman media juga banyak bahwa ada pengangkatan yang goib, segala macam orang diangkat tanpa ada pelantikan, terus hari ini mau dilantik gitu. Ini kan situasi jadi kenapa sih nggak terbuka gitu kan persoalan untuk menempatkan orang tuh ya ada ukuran, ada SOP-nya gitu kan, ada meritokrasinya bahwa ini tuh yang dia pilih dan yang dia tempatkan tuh betul-betul yang memang mampu menjabarkan apa yang menjadi kepentingan gubernur dan wakil gubernur yang tertuang di RPJM ini kan harusnya itu. Tapi posisinya kan yang ada ini di PJ-kan, di PLT-kan, diganti sama ini kan gitu loh. Hingga posisi di bawah tuh menjadi situasi kondisi yang membuat tidak memiliki kepastian yang membuat nyaman seluruh OPD itu. Ya terbukti kan dengan langkah Pak Gubernur mengambil langkah yang saya anggap ini kurang produktif gitu kan, dengan membuat polemik
dia tidak harmonis dengan sekda dan segala macam. Ini kan jadi pertontonan gitu loh. Kalau dia misalnya tidak nyaman dengan sekelasnya kepala dinas mungkin kan, yang itu punya kewenangan dia pribadi untuk merotasi dan mempromosikan orang, ini sekda loh. Dengan peristiwa sekda kemarin, kemudian analisis Kang Asep bahwa sesungguhnya birokrasi di bawah kepemimpinan Pak WH sekarang lebih banyak diisi orangnya. Apakah bisa diartikan bahwa Pak WH ingin nyalon lagi atau melakukan sebuah regenerasi dinasti? Kalau saya ngelihat dari langkah-langkahnya Pak WH, dia masih ingin nyalon kembali dan dia ingin menyuntaskan. Karena dianggap periode pertama ini dia hanya bagaimana merebut kekuasaan, bukan bagaimana membawa Banten jadi lebih baik. Waduh, bahaya kan? Loh, dengan bersatunya dengan Andika yang menjadi satu buah, kan saya tahu persis Pak. Dulu itu kan bagaimana WH dengan keluarga Andika itu tidak nyaman, tapi karena tujuannya ingin merebut kekuasaan saja, ya kan? Dia harus gabung. Memang politik tidak ada pertemanan yang abadi, yang ada kepentingan. Tapi ini kan terlalu drastis, Pak. Nah, sehingga terbukti kan ketika mereka dilantik dan segala macam, semua saling tidak ada keterbukaan. Sampai menentukan pengangkatan eselon 4 segala macam pun itu menjadi polemik gitu kan. Oke, kalau begitu sesungguhnya tingkat kerusakan yang terjadi seperti apa? Nah, inilah kritikan saya. Mari tanggalkan semua kepentingan-kepentingan personal, kepentingan-kepentingan pribadi. Kita letakkanlah, ya kan? Dan saya mengkritisi seperti ini Pak dari zaman saya jadi ketua DPRD. Bahwa saya menyampaikan ketika saya diundang menyampaikan pidato di kuliah umum di Universitas Unsera, di Untirta, di Unbaja, saya sampaikan bahwa gubernur dengan wakil gubernur ini bukan retak Pak, belah saya bilang. Itu loh. Sehingga outputnya pun juga tergambarkan kan seperti sekarang ini. Tidak ada teamwork tuh nggak ada Pak. Tidak ada teamwork. Tidak ada teamwork apa sih? Kalau yang namanya pembangunan jalan, infrastruktur segala macam itu mah kan di RP rencana pembangunan jangka panjang kan sudah ada Kak, itu mah turunan Pak. Tapi RPJMD itu kan ada sesuatu hal yang baru dalam konteks kepemimpinan gubernur ini apa? Kang, apa yang membuat terbelah Pak WH dengan Pak Andika? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa perkawinan dengan Andika dengan WH ini bukan didasari atas dasar chemistry, tapi didasarkan atas dasar bagaimana merebut kekuasaan. Karena bagaimanapun juga Andika ini punya kekuatan basis massa yang kita tidak boleh menampilkan keberadaan itu. Oke. Nah, dan WH ya kan harus menanggalkan keidealismean dia. Kawin dengan Andika kan hanya untuk merebut kekuasaan, sehingga ketika kekuasaan ini udah direbut, posisinya kan outputnya tergambarkan sampai detik ini, sampai tadi ini saya bicarakan persoalannya. Tidak ada keterbukaan, suasana kebatinan para pegawai OPD-nya juga galau. Ada paksi, ada kelompoknya Andika, ada kelompoknya WH. OPD mana aja yang... Wah, itu bisa dijabarkan lah. Kalau Pak Iksan nggak usah nanya lagi, itu Pak Iksan pasti tahu lah. Kan Pak Iksan juga pernah ada di dalamnya, ya kan? Bagaimana situasi kondisinya. Kalau Pak Iksan menganggap bahwa ini benar, kan mungkin Pak Iksan masih bertahan di situ. Karena takut dosa, akhirnya Pak Iksan keluar kan. Gitu. Gitu loh Pak Iksan. Ini analisa saya lah, ya kan? Dan itu saya real lah. Dan saya katakan bahwa WH dengan Andika ini hanya apa ya, ibaratnya kebersamaan kamuflase, bukan berdasarkan atas dasar kepentingan.
Jadi kalaupun dia bareng-bareng ketawa-ketawa itu kan hanya dipertontonkan di masyarakat ini aja. Padahal pura-pura ya? Padahal pura-pura. Keterlaluan mereka Bang ya. Menipu rakyat. Ya itu kondisinya. Saya sih hanya ingin mengerti sih, udahlah. Kalaupun memang Pak WH, Pak Andika punya kepentingan itu, karena sama-sama kita juga sebagai seorang politisi, mari silahkan Pak. Saya tidak pernah menjegal orang atau menghalangi orang gitu loh. Tapi yang harus dikedepankan ini kan kita ini mengangkat posisi Banten gitu loh Pak. Oke, Kang. Nggak kerasa nih. Sebetulnya masih banyak yang bisa diungkap Kang Asep. Tapi waktunya terbatas 30 menit. Jadi closing statement ya Kang. Ini kan sebetulnya dibilang kapal karam ini. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Lalu evaluasi supaya kepemimpinan ke depan tidak terjadi lagi seperti ini apa? Saya sih meminta kepada masyarakat Banten ya kan, harus cerdas dalam konteks memilih pemimpin ke depan. Jangan hanya dilatar belakangi persoalan ini. Mereka yang mau membawa satu buah visi misinya ke depan, yang juga betul-betul punya kemampuan leadership, yang juga dia bisa berdiri di semua golongan, tidak berdasarkan paksi ini paksi ini. Karena kalau itu diciptakannya sampai sekarang Pak, di media terbelah, di tempat-tempat teman-teman NGO terbelah, di ini terbelah. Ini kerasa Pak, bukan karena suasana, tapi karena memang begitu ya. WH yang tidak mampu merangkul semua Pak. Saya katakan eksklusif juga enggak gitu kan, inklusif juga enggak gitu WH ini, ya kan? Itu. Jadi saya sih memohon, ya sudah, ganti gubernur. Sebelum waktunya? Ya sebelum jangan. Jangan. Kan tinggal 7 bulan. Kita nggak mau ngikutin WH ngeganti sekda belum waktunya Pak. Ya gubernur biarkanlah sampai bulan ini. Gitu. Oke, sahabat Banten Podcast, saya yakin sekeras apapun pembicaraan ini adalah sebuah analisis menuju perubahan dan perbaikan baik ke depan. Dan sampai bertemu lagi di bahasan-bahasan berkualitas lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.